Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Kurniawan, mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana. Dan pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai syarat tugas besar 2 bahasa Indonesia. Berikut merupakan daftar isi dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan nanti akan dibahas apa kelebihan bahasa Indonesia, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia, dan tujuan bangsa asing mempelajari bahasa Indonesia, serta bagaimana bangsa asing mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Langsung saja menuju ke latar belakang, bahwa setiap suku bangsa pasti memiliki bahasanya sendiri dan dengan segala keunikan yang dimiliki. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam berpikir dan berbuat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita menggunakan bahasa hampir di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui bahasa tubuh. Di Indonesia sendiri kita memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa yang telah diresmikan penggunaannya pada masa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lalu apa saja kelebihan bahasa Indonesia? Salah satu kelebihan bahasa Indonesia adalah merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari lebih dari 52 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia saja, atau di Jepang, atau di Thailand, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa ini ke penduduknya. Beberapa negara diantaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan tentunya Australia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Selanjutnya adalah bahasa yang diprioritaskan di negara Vietnam. Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia atau negara ASEAN saat ini yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Di tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri. Selanjutnya, bahasa Indonesia ternyata juga mempunyai pusat studi di Afrika. Mesir sebagai negara yang terletak di Afrika ternyata menjadi salah satu negara yang paling concern dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Belum lama ini, negara yang terkenal akan piramida ini baru saja membangun pusat studi Indonesia, terletak di terusan Suez University atau Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkaitan dengan Indonesia bisa dipelajari di sini, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, bahkan sosial budayanya. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki pusat studi Indonesia di Jepang. Sebagai salah satu bekas penjajah, wajar jika Jepang memiliki akar budaya yang mirip dengan Indonesia. Ternyata Jepang juga memiliki pusat studi bahasa Indonesia yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang. Pusat studi bahasa ini didirikan sejak tahun 1969. Beberapa universitas ternama pun
sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan di tahun 1992 sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat sudah lebih dari 12.500 orang turut berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut. Selanjutnya, salah satu bahasa yang paling populer di negara Australia adalah bahasa Indonesia. Ini yang perlu kita banggakan. Di negara tetangga, tepatnya di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa yang populer yang sering digunakan di negara Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Maka tidak heran jika kita berkunjung ke negeri kanguru tersebut, sudah banyak orang-orang yang pandai berbahasa Indonesia. Lalu, mengapa sih bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia? Alasan yang pertama yaitu mudah dipelajari karena struktur bahasa Indonesia itu lebih dari bahasa lainnya. Contohnya adalah kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu bukan merupakan bahasa tonal atau jika di setiap kata terdapat perbedaan intonasi maka berbeda pula artinya. Selain itu, bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa gender atau yang menspesifikkan bahasa terhadap suatu gender, baik laki-laki atau perempuan seperti bahasa Inggris, dan bahasa tersebut tanpa penentuan kasus tertentu, dan salah satunya lagi yaitu bahasa tersebut tidak membeda-bedakan waktu atau tensi seperti bahasa Inggris. Seperti itu. Itulah poin pertama mengapa bahasa Indonesia diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua yaitu potensi negara. Indonesia sebagai negara berkembang banyak peluang berbisnis, pendidikan, dan politik. Maka dari itu sangat mungkin sekali bahasa kita itu sangat diminati untuk dipelajari oleh bangsa-bangsa asing. Salah satunya yaitu peluang bisnis tadi. Peluang bisnis, mengapa alasan warga asing mempelajari bahasa Indonesia? Karena di Indonesia sendiri peluang bisnis sangat terbuka lebar seperti bisnis pariwisata dan bisnis industri lainnya, sehingga hal ini menuntut seorang warga negara asing mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, politik. Beberapa mahasiswa yang tertarik dengan politik di Indonesia juga berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia karena salah satu hal yang tentunya menjadi poin utama yaitu mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Itulah mengapa bahasa Indonesia diminati oleh bangsa-bangsa di dunia seperti itu. Nah, ini merupakan tujuan bangsa asing mempelajari bahasa Indonesia, yaitu yang pertama pekerjaan. Sudah pasti bahwa pekerjaan merupakan hal yang sangat penting sekali. Ketika kita bekerja, haruslah menguasai bahasa di mana kita bekerja. Ketika warga negara asing bekerja di Indonesia, tentunya mereka juga paling tidak mengerti atau mempelajari bahasa Indonesia, karena pekerja asing ini wajib untuk menguasai bahasa Indonesia. Yang kedua adalah politik dan budaya. Sebagai salah satu sarana menjadi atau menjalin komunikasi politik dan kebudayaan di Indonesia, tentunya harus mengerti dan paham terlebih dahulu mengenai bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, sehingga sebelum kita
memasuki sekolah ataupun lembaga pendidikan, tentunya kita harus mempelajari dulu bahasa Indonesia tersebut. Dan yang terakhir adalah traveling atau liburan atau berlibur. Tentunya ketika kita ingin traveling ke negara manapun, kita tentunya juga ingin mempelajari bahasa negara tersebut, sehingga hal ini akan mempermudah komunikasi ketika kita berwisata. Hal itu pun yang menarik minat wisatawan ataupun warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia, karena mereka ingin mempermudah komunikasi ketika berwisata di Indonesia. Lalu bagaimana bahasa asing atau bangsa asing ini mempelajari bahasa Indonesia? Salah satunya adalah lembaga BIPA. Apa sih lembaga BIPA itu? BIPA merupakan lembaga yang bergerak untuk atau di bidang bahasa bagi penutur asing. BIPA sendiri merupakan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di dalam BIPA itu terdapat beberapa program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan bagi penutur asing. Dan bangsa asing mempelajari bahasa Indonesia salah satunya adalah dengan sosial media seperti YouTube dan berbagai platform media sosial lainnya. Lalu negara mana saja yang sangat antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia? Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi adalah negara tetangga kita, yaitu Australia, Vietnam, bahkan Korea Selatan pun sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Jepang, Kanada, dan beberapa negara lainnya ya, ada sekitar 52 lebih negara yang sangat berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan yang saya dapat adalah mengetahui bahwa banyak bangsa-bangsa di dunia yang sangat berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti, karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada dan artikel di setiap kata atau tonasi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menggunakan pembeda waktu dan tanpa penentuan kasus. Dan bahasa Indonesia sendiri mempunyai kehebatan sendiri di berbagai bangsa di dunia. Maka saran yang dapat saya sampaikan atau ingin saya sampaikan untuk dipertimbangkan adalah, jika bangsa asing di seluruh dunia sangat antusias dalam mempelajari dan memahami bahasa Indonesia, maka kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus lebih mencintai dan menjaga kelestarian bahasa kita, bahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan penuh rasa kebanggaan selalu menggunakan bahasa Indonesia di setiap aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud kecintaan kita terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.